Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita, banyak memberikan nikmat rohani dan nikmat jasmani, nikmat luar dan nikmat dalam, sehingga kehidupan kita tidak kurang satu apapun, sebab Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kita dihidupkan oleh Allah, kemudian kita ditempatkan di muka bumi ini. Persediaan hidup telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan minum kita dijamin oleh Allah. Akan tetapi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Sedikit sekali orang yang berterima kasih kepada Allah. Sedikit sekali orang yang mau sujud. Sedikit sekali orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah bertakarrub. Dan sedikit sekali orang yang mau membuka lembaran demi lembaran ayat Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita telah masuk di tahun 1445 Hijriah. Kita sepatutnya merasa bersyukur. Allah telah memanjangkan umur kita. Di sebalik itu, sepatutnya kita juga prihatin, sebab bukan umur kita yang dipanjangkan oleh Allah, tetapi sebetulnya umur kita ini mendekati kepada finish, mendekati kepada garis yang telah ditentukan oleh Allah. Di saat kita nanti menghadap kepada Allah, itulah garis yang ditetapkan. Akan tetapi kita semuanya tidak pernah tahu
bila dan kapan Allah akan memanggil kita di saat finish kehidupan kita, dan di saat itulah rezeki kita sudah tidak ada. Jadi orang itu bila sudah meninggal, maka rezeki yang disediakan oleh Allah sudah tidak ada. Rezeki yang untuk dimakan di dunia, dinikmati di dunia sudah tidak ada. Oleh sebab demikian, bila seseorang itu rezekinya masih ada, maka orang itu akan tetap hidup karena masih menyempurnakan rezeki yang ada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di tahun 1445 Hijriah ini kita harus memiliki minda yang baru, memiliki cita-cita yang baru, memiliki program yang baru, dan mudah-mudahan program-program kita yang baru dapat terlaksana dengan baik. Seperti adik-adik ini yang belajar di tahun ini memiliki pelajaran yang baru, memiliki cita-cita yang baru, maka ikutilah segala peraturan yang ada, kurikulum yang ada di dalam pondok, di dalam madrasah, di dalam sekolah menengah kita ikuti. Kalau di sana ada muhadharah, kita ikut muhadharah. Manfaatnya muhadharah luar biasa. Barangkali nanti adik-adik yang pelajar ini mau meneruskan kuliah di Surabaya. Kalau kita punya bekal ilmu Al-Quran, kita punya bekal muhadharah, ini sangat menguntungkan sekali. Kenapa menguntungkan? Di saat kita kesulitan untuk membayar kos perumahan yang ada, kita boleh mencari masjid yang ada di Surabaya. Kita boleh ikut mengabdi di masjid yang ada. Kemudian insya Allah di situ ada tempat untuk tidur. Di saat yang senang kita boleh kuliah, boleh mengamalkan ilmu, nanti Allah yang akan mengatur rezeki kita. Karena kita sudah mempunyai bekal ilmu muhadharah misalnya. Di saat di masjid tidak ada khotib atau khotibnya terlambat datang, maka orang-orang yang berilmulah yang akan dicari. Di situ kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disitulah rezeki kita akan datang. Seperti dulu pernah saya alami. Di saat hari Jumat, ternyata khotibnya kena macet di Surabaya. Sedangkan waktu timenya sudah datang untuk berkhutbah. Pengurus ini bingung siapa yang harus khutbah, sedangkan yang khutbah tidak ada. Waktu itu saya sebagai pembersih masjid, sebagai pengelola untuk kebersihan masjid, saya bagi tahu sama pengurus, Bapak tidak usah risau siapa yang akan khutbah di sini. Waktu itu saya kena marah. Kemudian siapa yang mau khutbah? Ini waktunya sudah masuk, sedangkan yang khutbah tidak ada. Yang khutbah terlambat karena macet di jalan. Bingung semuanya pengurus yang ada. Saya jawab, nanti saya yang khutbah. Waktu itu umur saya baru 23 tahun.
Orang tidak percaya. Begitu saya khutbah menggantikan almarhum Pak Yai Misbah dari Tuban, waktu itu menjadi ketua Majelis Ulama Jawa Timur, saya yang menggantikan. Turun dari khutbah, di situ rezeki banyak datang. Orang-orang menyuruh untuk mengajar istrinya, mengajar anaknya, dan mengajar suaminya untuk belajar Al-Quran. Sebab itu cita-cita di tahun 1445 Hijriah ini jangan kita sia-siakan. Bapak-bapak yang sekiranya tahun yang lalu kita hanya 1 tahun dapat mengkhatamkan Quran sekali, dicoba untuk tahun ini 1 tahun 2 kali. Bapak-bapak yang setengah tahun sekali khatam Quran, dicoba untuk menghatamkan Quran 1 bulan sekali. Bagaimana untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan sekali? Teorinya sangat mudah. One day one juz. 1 hari 1 juz. 20 muka, 10 lembar bolak-balik, itu 1 juz. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Sebelum kita sholat duhur 1 lembar. Setelah sholat duhur 1 lembar. Sebelum sholat asar 1 lembar. Setelah sholat asar 1 lembar. Ini cukup 5 kali sholat 5 lembar. Itulah 1 juz. One day one juz. Jadi cita-cita yang ada di dalam diri kita harus kita bangun sendiri, bukan orang lain. Kita harus punya cita-cita 1 hari 1 juz Al-Quran. Kenapa demikian? Orang yang pagi membaca Al-Quran, petang membaca Al-Quran, dikerumuni oleh malaikat. Dan itulah orang yang dikejar oleh rezeki. Rezeki gampang sekali datang, rezeki mudah sekali datang. Itulah orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kalau sudah ada rezeki, maka kalau kita rajin sedekah, itu pun memudahkan rezeki kita datang. Cari rezeki senang saja kalau kita senang sedekah. Kemudian sedekah yang paling bagus itu kemana? Lil walidain. Sedekah yang paling bagus untuk kedua orang tua. Masih ada rezeki mau sedekah? Maka wal aqrabin, orang yang dekat dengan kita. Baru wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kemudian kepada orang miskin. Itu caranya sedekah. Kita sering mempunyai cita-cita, kalau uang saya cair, pembayaran semuanya sudah oke, saya mau sedekah. Sering kita berjanji kepada diri kita sendiri begitu. Tetapi begitu uang cair, tidak ada satupun sedekah yang kita lakukan. Kenapa? Why? Kenapa tidak jadi sedekah? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan membisikkan di dalam telinga kita, jangan sedekah, nanti kamu miskin. Padahal sedekah itu memudahkan rezeki kita datang dengan sendirinya. Mudah sekali kita untuk mendapatkan rezeki. Itulah di antara orang-orang yang dikejar oleh rezeki. Sebab itu minda kita, cita-cita kita di dalam tahun baru Hijriah ini kita ubah, kita laksanakan.
kita perangi kemalasan yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya Al-Quran yang turun kedua kali. Bapak-bapak mesti hafal Al-Quran yang turun pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah ayat untuk mencerdaskan manusia di muka bumi. Iqra, bacalah. Tapi yang paling sulit bukan membaca Al-Quran. Yang paling sulit adalah membaca diri kita sendiri. Kita sering keluar kesombongan kita, sering keluar keangkuhan kita, sehingga kita tidak sadar bahwa sombong itu adalah mengakibatkan orang itu masuk ke dalam neraka. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibriya. Tidak dapat masuk surga orang yang di hati kecilnya ada kesombongan. Sombong ini ada sebabnya. Mungkin karena merasa dirinya kaya, orang itu sombong. Mungkin merasa dirinya pandai, orang itu sombong. Mungkin karena dirinya orang sukses, orang itu boleh sombong. Nah, kesombongan ini kadang-kadang tidak terlihat oleh diri kita sendiri. Jadi membaca Al-Quran boleh kita laksanakan, tetapi yang sulit adalah membaca diri kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat yang kedua tadi yang saya maksud, ya ayyuhal muttassir, wahai orang yang berselimut. Ini ayat simbolik yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di situ, wahai orang yang pemalas, yang suka tidur, kum fa'andir, bangkitlah, bangunlah, fa'andir, dan berjuanglah. Nah, perjuangan inilah yang harus kita laksanakan. Kita harus memusuhi kemalasan-kemalasan yang ada di dalam diri kita, supaya cita-cita, minda kita, niat kita bisa terlaksana. Mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini dapat kita angan-angan dan dapat tercapai cita-cita kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.